Izin Pak Indra. Ya, silakan, Mas. Ya, saya Halid. Ya, Maaf Mas. sudah join lagi Pak Indra. Mas Khalid ini. Siap, izin maaf Pak, Oke. baru bisa join. Kalau namanya KDI saya sekarang. Ya, maaf, kabar data. Selamat malam teman-teman, terima kasih kesempatannya kita ngumpul-ngumpul lagi. Eh, saya mau bertanya nih Pak Indra, ini eh, kemarin kontainer saya satu ada masalah terkait material yang dikirim. eh, Tim di warehouse memang ada miss sedikit, jadi ada beberapa material yang kualitinya tidak bagus. Untung bayar ini udah kerjasama, jadi trustnya udah terbina gitu. Jadi kami cari cara win-win solution. Nah, cuman bagaimana caranya kami memvalidasi bahwa jumlah material yang tidak tidak layak untuk diambil itu jumlahnya sekian loh Pak Indra. Karena kami berhitung eh, yang tidak bisa mereka ambil berapa, nanti kita 50-50 kerugiannya. Nah, cara saya validasi itu bahwa sekian gimana ya Pak Indra ya? Saya masih bingung, masih taraf negosiasi dengan buyer sekarang nih. Karena Oke. dari 26 ton material yang kami kirim, setelah ditimbang ulang di sana, tinggal hampir 14 ton yang bisa terpakai. Sisanya bad quality gitu. Hmm. Itu Kasih Pak. broomstick ya, Mas ya? Iya, belum stick. Oke. Jadi ada supplier baru, ada petani baru yang kami kelompok baru. Nah, tidak well educated terkait quality. Mereka ngirimnya dalam bahasa Pak. Jadi pada saat sampai di sana sudah rusak Ya, ya. barang bakunya dan susutnya luar biasa banyak. Nah, Iya, iya. kemarin kami Tera di Surabaya udah ada itu keluar dari peti kemas ya. Ada gross dan netnya. Nah, itu dokumen yang saya kirim ke buyer sebagai pertimbangan. Tapi pada saat tiba di sana, lebih rendah perhitungan mereka. Nah, saya bingung Hmm. validasinya ini. Antara mau ngotot-ngototan win-win, takutnya Hmm. bayarnya malah lepas, atau apa kita lose di sini, tapi buyer tetap trust jangka panjang gitu pilihannya Pak Indra. Mohon bantuannya. Terima kasih. Oke. Mas Khalid, waktu staffing ini Ya. Anda ada di lapangan atau tidak? Melihat Nah, melihat tidak? waktu beberapa kontainer di awal itu, saya ada di lokasi di warehouse. Tapi setelah itu, setelah eh, kualitasnya bagus. Saya ketemu tinggal di Surabaya aja pada saat restaffing, Pak. Restaffing. Nah, pada saat restaffing itu saya cuma hitung quantity. Nah, pada saat Hmm. restaffing itu, setiap satu karung kan harusnya beratnya 51 kilo. Pada saat restaffing saya ketemu cuma 25 kilo satu karung. Di situ saya mulai was-was tuh, saya hitung ulang. Saya langsung info ke I buyer, see. video. Nah, di di kontainer itu pada saat restaffing kami deal tetap ngirim, nanti kita berhitung, kita calculate sama-sama win-winnya gimana. Oke. Nah, sekarang untuk validasi, Berarti ya, berarti sebetulnya Anda sudah tahu bahwa kondisi barang itu secara bobot sudah tidak sesuai kan ya? ya pada saat di Surabaya taunya Pak. Ya, ya, dari Surabaya ya. Jadi ini pun kami pernah mengalami kejadian seperti itu ya. Sudah, Ya, yang penting kita sendiri sudah tahu bahwa barang yang kita kirim itu tidak sesuai dengan spek yang kita sampaikan ke customer. ya, Dan tentunya itu ada berisiko yang win-win solusinya itu. ya, Nah, sebenarnya ada dua antara customer dan supplier ya. Jadi ketika supplier ini yang punya komitmen ya, komitmen bagus, dia tentu akan bertanggung jawab ya. Karena kalau terkait dengan bahasa ini agak berat juga gitu ya. Terkait dengan bahasa itu faktor apa namanya kerusakan akan tinggi ya. Selain hanya bobotnya berkurang, tentu terkait dengan efek mikrobanya ya, yang tentu akan bermasalah tentunya, membuat rusak juga. Nah, ini satu komitmen dari supplier. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana kita menyikapi dengan calon buyer tersebut ya, calon buyer.
Calon buyer ini sudah berapa lama, Mas, ordernya? Berapa shipment? Halo, Mas Khalid? Ke mute. Ya. Kalau Jadi ya bayarnya ini sudah berapa berapa lama? Berapa shipment? ini udah rutin Pak, udah 2 kontainer per bulan. Makanya dia juga kaget I see. baru kejadian sekali ini. Oke. Jadi kalau sudah existing customer kita agak perhatian ya. Jadi artinya tidak bisa kita gegabah. Kita sampaikan aja memang jadi langkah Anda sudah betul. Jadi ketika sudah mau staffing lagi, restaffing, Anda sudah foto, Anda sudah sampaikan bahwa ini akan kekurangan, ada kekurangan. Itu sudah sangat fair. Nah, kemudian ternyata kan kekurangannya kan banyak ini ya. Ternyata Banyak. kekurangannya banyak ya. Jadi mungkin separuh kontainer kan lumayan juga gitu ya, menggerus ini. Jadi langkah pertama Anda satu, Anda sampaikan juga ke supplier. Supaya suppliernya itu berkomitmen ya. Satu itu ya, bahwa ini ada komplain dan memang kita timbang juga ada kekurangan, ada tingkat kebasahan. Cuma nanti kalau suppliernya itu tidak berkomitmen, dia akan minta bukti-bukti. Buktinya apa? Itu ya, yang itu agak mungkin kita kurang siap ya. Misalkan tes basahnya dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi ada seperti itu. Jadi harus ada selesaikan juga. Jangan ragu-ragu, sampaikan kepada pihak supplier. Nah, paling jelek mungkin komplain Anda kepada supplier itu tidak diperhatikan, ya tidak perhatikan. Kemudian dengan calon bayar, saya pun berikan juga sama nih, dikomplain, pernah dikomplain itu, sehingga kita hitung-hitung, kita hitung-hitung ya, kalau separuh itu kita win-win solution akhirnya ketemu angka waktu itu ya, ketemu angka ketemu sepakat 5.000 US dollar. Kita kita potong, kita apa kita dedak ya, kita kasih kredit ya, kredit lagi. Tetapi itu kita bayar untuk shipment yang akan datang. Jadi kita potong, kita cicil ya. Jadi kita fair aja kepada calon buyer. Oke, kita ini tapi bisa nggak ini saya akan review supplier saya. Saya minta maaf. Saya quality control kita pas ini kita juga agak kendor. Woi bilang aja ini adalah kesalahan mutlak Anda, perusahaan Anda. Ya, Anda bilang aja fair. Terus kami minta keringanan kalau ada hitung-hitungan duitnya, terus bisa nggak ini kita shipment supaya hubungan tetap berlanjut. Nah, di situ ya. Itu itu kita jalankan seperti itu dan alhamdulillah juga berjalan walaupun customer kita sangat kecewa karena ya nggak bisa diapa-apakan barangnya Ya, nggak bisa diapa-apakan gitu, barangnya nggak bisa diapa-apakan, tapi ini kan menunjukkan itikat baik kita gitu. Jadi barang itu udah nggak bisa diapa-apakan separuh itu ya, jadi udah nggak bisa dijual dengan mungkin mungkin jual murah juga bisa jadi. Itu yang Anda lakukan. Terus kemudian next ke depan ini jadi perhatian kita semua ya. Kalau nanti Anda apa seperti itu lagi, siapapun supplier barunya tetap melakukan quality control sebelum pengiriman. Saya ngalami restaffing ya begitu tuh, kan tinggal ngirim aja kan. Saya ya, juga betul Pak. waktu itu tinggal ngirim aja. Jadi ternyata kita udah siapkan kontainer, semua datang, barangnya karungnya karung bekas, pakai jahitan raffia. Oh itu saya waduh hancur itu aku. Jadi seperti itu karena kita trader ya kita kumpulkan barang-barang itu dari Aceh. Nah seperti itu. Jadi ini ke depan mau nggak mau entah kita punya tenaga lagi atau gimana kita mau nggak mau harus cek quality control di situ ya. Karena itu tadi ini pengalaman jangan sampai merugikan kita. Kemudian pada saat semua sedang mau diangkut itu harus ada dokumentasi semua video ya video
video, terus kemudian sampai separuh kontainer difoto, di video sampai ditutup. Jadi Anda sampaikan bahwa ini staffing dalam keadaan bagus. Kalau itu terkait basah, Anda boleh apa namanya beli alatnya itu untuk kadar airnya itu diteskan sampai di situ ya. Random, video random, cek bahwa ini seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan seperti itu. Eh, Kemudian kalau hanya penghitungan, penghitungan quantity itu sebetulnya boleh diserahkan kepada surveyor. Jadi cuma itu penghitungan saja, mereka akan cermat. Cuma menghitung quantity-nya betul apa tidak. Tapi quality control-nya kebanyakan surveyor tidak handle seperti itu. Karena surveyor itu kalau handle hanya juga sampling ya Ya. sampling. Nah, tapi yang umum staffing itu surveyor yang ditunjuk itu hanya menghitung jumlahnya saja ketika loading di kontainer ya di situ. Terus kemudian kalau nanti suatu saat Anda itu barang sudah bagus gitu ya, Anda cek sudah bagus, video sudah, terus sampai di sana dia ngomongnya adalah jelek, rusak dan sebagainya. Nah, ini Anda jangan apa namanya jangan dijanjikan untuk apa namanya untuk ganti terlebih dahulu. Anda harus minta dicek oleh surveyor yang independen, ya. Kalau itu nilainya kerusakan itu signifikan ya tadi sampai separuh ya separuh itu. Padahal Anda cek bahwa barang Anda sudah bagus. Ya, makanya tadi saya tanyakan apakah Anda melihat kondisinya itu. Kondisinya Anda tahu bahwa barangnya ini betul-betul Anda udah merasa ini kayaknya kok kurang ini gitu ya. Sehingga Hmm. tapi kalau sebaliknya Anda menyatakan bahwa barang ini bagus, semuanya bagus, terus di sana ternyata itu jelek, ya bilangnya jelek. Nah, Anda eh, minta supaya itu disampaikan oleh surveyor yang Ya. independen ya yang bisa menentukan barang jelek atau tidak untuk terkait dengan komplain tersebut. Yang terakhir tentunya ini berkaitan dengan pembayaran ya. Kalau pembayaran itu ada yang kurang ya di luar negeri ini memungkinkan calon bayar siapapun itu gampang bilang rusak ya, gampang bilang rusak ya. Contoh kemarin yang dari Bangladesh banyak ya, semuanya semuanya barang jahe di seluruh Indonesia itu dinyatakan jelek semua sehingga eksportir banyak yang kepotong, yang minta diskon-diskon dan sebagainya, walaupun itu pakai LC. Itu Mas Khalid ya. Jadi coba selesaikan. Itu menurut saya. Jadi kalau nilainya itu signifikan dan Anda ingin menjalin hubungan baik, Anda setuju, tapi ini akan kami bayar step by step per shipment, Sigma. dipotong. Oh, oh Nah, iya ya betul. perpotong. Jadi kita tetap harapan ada order dari mereka. Itu ya gitu. Kalau kalau oh saya minta tunai, tunai, tunai gitu ya. Tunai. Kalau udah minta tunai, 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 minta sekarang dan sebagainya, itu kemungkinan kecil dia kembali. Kemungkinan kecil dia akan order ada lagi ya. Nah, itu Anda boleh saya nggak menyarankan sih, tapi daripada ada rugi besar ya. Lebih baik yang penting yes, itu tadi saya dari pelatihan saya ya istighfar saja. Kalau ada rugi ya delete aja gitu ya. Ya, delete aja. Kalau ada rugi di situ ya. Jadi kalau dia ngotot, tapi kalau dia oke, nggak apa-apa. Nanti order, itu berarti ada keinginan untuk melanjutkan bisnis ya. Yang penting ada itikat baik dari Anda. Kemarin Kalau waktu nggak mau ya bilang aja dah. ya kemarin waktu restaffing udah video langsung kondisinya Pak udah ada setengah yang kosong itu saya udah bilang sebagai itikat baik karena ini masih tanggung jawab saya paymentnya harusnya kan udah dipulin Pak pelunasan pada saat biel saya bilang sisain disisakan setelah terima barang biar dia cek dulu tingkat kerugiannya seperti apa mungkin di sana trustnya eh, muncul lagi Pak setelah sempat down cuman nilainya ini yang jadi masalah di sisi kami karena agak besar dan apakah kita tidak perlu terlalu ngotot untuk permasalahkan validitas timbangannya
bagaimana cara mereka menimbang dan sebagainya, eh, untuk kepentingan jangka panjang atau eh, kita tetap fight dulu Pak, karena mereka nggak ada bukti bahwa timbangannya segini loh. Dia juga nggak bisa kasih bukti menimbang karena jumlahnya besar timbangannya. Apakah kita iakan aja untuk jangka panjang, tapi minta seperti usulnya Bapak tadi diangsur per kontainer biar terikat juga mereka. Terima kasih Pak. Iya, tapi ada ada outstanding di sana, ada yang belum dibayar. Ada, ada yang belum dibayar. Makanya dari eh, Nah, eh, nilai yang belum dibayar itu, dia mau turunin lagi jadi 50% setelah mereka lihat kondisi fisiknya Pak langsung di gudangnya mereka. Karena pada saat di video call di restafing itu cuman berat per kilonya per bagnya aja yang mereka lihat, oh, belum lihat kualitasnya. oh, iya iya iya. Dia belum lihat ini belum sampai barangnya ya, belum dilihat Ya, gitu ya. kemarin pas sampai barangnya, Oh, tapi memang dia fair, dia video, dia kirim. Saya juga kaget, tuh isinya kok begini ya. Cuman berapa banyak hmm, yang begitu, saya nggak bisa validasinya. Apakah kita ya, iakan aja eh, eh, biar langgeng atau kita baik nih, tapi kemungkinan saya eh, bisa lepas kepercayaan lepas hmm, bayarnya ini. Tapi iya kemarin udah iya rutin iya. dia, nggak ada masalah Pak. Payment juga nggak ada masalah. Cuman ada case ini aja Hmm, nih, takutnya trustnya berkurang. iya 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 iya. Iya. Ya, jadi gini, ya, tadi itu yang saya sampaikan. Anda kalau memang ingin berkelanjutan, ya berkelanjutan tentunya diakan dengan catatan seperti itu, ya catatan bahwa pembayaran tetap dilakukan dan kemudian nanti akan dipotong next atau dipotonglah dicicil itu satu itu kalau ingin berkelanjutan. Tapi kalau ada nada-nada tidak ada berkelanjutan ya Anda fight walaupun mungkin aja uh, fight-nya dalam arti begini, fight-nya Anda minta bukti secara akurat berapa banyak ya atau ada surveyor yang menunjuk saya kurang tahu berapa biayanya ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan karena posisinya ini ada outstanding yang belum dia bayar kepada Anda. Jadi ada satu bargaining yang Anda apa namanya kurang beruntung di situ. Jadi mungkin ya yang terbaik menurut saya ya terbaik itu Anda minta dijadwal lagi untuk pembayarannya, kemudian bisa jadi nanti akan diangsur untuk next shipment ya next shipment supaya Oh, tidak memberatkan kita. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat sisi positifnya. Yang kedua tentunya ini pendekatan kita kepada Allah supaya kita apa namanya mendapatkan jalan ya jalan. Jadi ini bisa jadi pengalaman kami ya pengalaman kami ketika kita mengiyakan dikomplain. Saya waktu itu dikomplain juga. Bedanya memang uang sudah ada pada saya. Eh, Waktu itu kurang 1 ton kirim barangnya jelek juga ya dari petani. Terus komplain itu kita layani. Terus dia order lagi minta diganti 500 kilo ya 500 kilo itu maksimal kekurangannya itu 500 kilo kita layani juga walaupun itu rugi menurut saya rugi besar karena sekarang barangnya ada di Medan ya jadi rugi besar tapi alhamdulillah ternyata Allah kasih jalan ternyata dia nggak jadi order 500 ya justru order yang lebih besar lagi waktu itu 13 ton kalau nggak salah jadi wah, akhirnya dia order lagi jadi ya kita ikuti aja itu sambil sambil berdoa mohon pertolongan kepada Allah ya lama-lama pasti dikasih jalan yang penting itu tadi niat baik Anda ya karena Anda sudah mengetahui bahwa kondisinya barang Anda sudah mulai agak kurang pas gitu ya. Nah, kemudian Anda sampaikan juga kepada supplier Anda ya iya, untuk bisa ikut terlibat. Ya, Anda sampaikan aja, sampaikan aja. Dia terima atau tidak, sampaikan saja ya. siap, siap, siap. Oke, Itu Mas Khalid terima ya. kasih banyak Pak. Jangan ya begitu itu. Eksportir kadang-kadang begitu. Saya juga begitu udah nyaman-nyaman nggak kita cek ternyata Kaget ya. bablas juga gitu ya Bapak Waduh, juga.
Keringat Pak, pas restafnya langsung lihat barang keringat saya Pak. Iya, Hilang setengah konten. oke. Makasih Pak, Ya, terima jadi kasih. hampir semua semua mengalami ya. Ya Oh, sama, makin banyak kontainer itu juga frekuensinya ada masalah juga ada gitu. Dan itu hampir semua ya. Kalau ada siap, sering naik pesawat terbang, nanti segala cuaca juga ada akan temui gitu ya. Cuaca di atas itu kondisi pesawat seperti itulah. siap, siap. Terima kasih Pak. Oke, oke, tetap semangat. Siap, terima kasih Pak. Oke, silakan. Ada yang mau sharing? Ini eh, bahwa quality control itu penting sekali. Jadi trader ini kadang-kadang karena perjauhan, karena dua tempat yang berbeda gitu ya, ada satu yang tidak bisa kita kontrol ya, tidak bisa kita kontrol ternyata itu juga jadi bermasalah quality control. Dan apapun barang yang kita kontrol pun ya kita kontrol, kita nggak bisa nungguin ya, nungguin satu persatu barang masuk karung, satu persatu barang itu jika itu membutuhkan waktu yang sangat lama tadi. Tapi ini dilakukan oleh importer-importer orang Korea yang ditugaskan di sini sama perusahaannya itu memang nunggui betul-betul ya, menunggui betul-betul sehingga produsen di sini kadang-kadang bilang anu ribet, rigid ya, karena kontrol ngecek. Nah, kalau kita kami pun karena tidak ada waktu yang cukup panjang untuk kontrol itu, sehingga kalau ada beberapa karung itu kita minta tolong karungnya jangan dijahit dulu. Ya. Ngeceknya random, random juga kita. Satu, dua, tiga, sampai 10 karung aja udah capek gitu ya. Jadi random juga ya. Tapi dari random itu pun kita sudah bisa menilai kondisi barang, kondisi barang. Tapi kalau dasarnya barangnya jelek, nggak usah dirandom, buka sekali tuh, jerat gini, loh jelek ini udah lama kita ya. Jadi saya juga ada pengalaman seperti itu. Jadi buka kopinya warnanya kelihatan banyak hitamnya, jahitannya pakai raffia, karungnya bekas, ukuran karungnya bukan yang 100 kilo tapi 60 kilo, jadi kayak bantal-bantal itu, sablonanya warnanya merah tapi tidak bisa dibaca. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi udah komplit ya. Oke, Siap, tetap siap. semangat Mas Khalid. Ya Pak, siap. Terima kasih. Oke, silakan.